Kemudian syarrin naffa. Nah, kesalahan yang sering terjadi pada kata ini biasanya nun sukun, nun tasdidnya ini kurang lama ditahan. Wa min syarrin naffa. Nah, syarrin naffa. Nah, itu kurang lama teman-teman. Jadi nun tasdid itu maksudnya gunnah musyaddadah. Jadi dengungannya dipanjangkan. Wa min syarrin nafrin. Nah, naffatha, naffatha, naffatha. Nah, selanjutnya pada huruf tha. Tha-nya ini biasanya tertukan dengan huruf sa. Nafasa, nafasa. Nah, ini berbeda teman-teman. Huruf tha dengan huruf sin yang seperti ini itu berbeda. Ya, tha itu bunyinya makhrajnya sama kayak zal, ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Tha, 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 tha. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di Al-Ghifari Channel. Sahabat Al-Ghifari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas beberapa hal yang perlu kita perhatikan saat kita membaca surah Al-Falaq, di mana yang akan kita bahas di sini dari sisi hukum tajwidnya, makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, dan saat kita membaca Al-Quran surah An-Nas, surah Al-Falaq ini secara tartil. Baik teman-teman, sebelum kita membahas satu persatu apa saja yang perlu kita perhatikan, marilah kita bacakan bersama-sama terlebih dahulu surah Al-Falaq ini sampai ayat yang terakhir. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Baik teman-teman sahabat Al-Ghifari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malah kita bahas satu persatu dari ayat per ayat, kata per kata, dan huruf per huruf pada surah Al-Falaq ini. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita perhatikan saat kita membaca di ayat yang pertama, yaitu pada kata qul. Qul a'udzu. Ini teman-teman, kesalahan yang sering terjadi pada kata qul ini, sering tidak kita sadari, kita memantulkan bunyi lam sukunnya. Qula, qula. Nah, seperti itu. Nah, ini disebut dengan tawallud, teman-teman. Tawallud itu apa? Yaitu memantulkan bunyi huruf yang sukun selain huruf qalqalah. Jadi huruf qalqalah itu ada 5, qaf, ta, ba, jim, dal. Selain huruf tersebut tidak boleh dipantulkan. Ketika dipantulkan maka itu disebut dengan tawallud dan itu tidak diperbolehkan. Jadi sebaiknya seperti apa? Yaitu lam sukunnya ini dibaca jelas. Qul a'udzu, qul a'udzu, bukan qul a'udzu, ya. Biasanya sering terjadi itu pada huruf lam sukun. Contoh pada kata birabbil falaq, itu sama, birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, seperti itu. Ya. Jadi itu kurang tepat, teman-teman. Jadi tidak boleh ditawalludkan. Baik. Kemudian yang kedua yaitu pada kata a'udzu. Nah, kesalahan yang sering terjadi biasanya tertukarnya bunyi huruf a dengan u. A'u. Bertukarnya
bunyi huruf hamzah dengan huruf ain. Ya, a'udzu, a'udzu, qul a'udzu. Nah, seperti itu. Jadi hamzah dengan ain itu berbeda. Baik, insyaallah bisa dipahami. A'udzu. Jadi hamzah itu teman-teman letaknya pada aqsal halqi, sedangkan ain letaknya pada wastul halqi. Jadi makhrajnya berbeda. Hamzah pada pangkal tenggorokan, ain pada tengah tenggorokan. Sedangkan dari sisi sifatnya, hamzah itu kedua-duanya tertahan, suara dan nafas secara tertahan. Jahr dan syiddah. Sedangkan ain nafasnya tertahan, kemudian suaranya dia tawassut. Tawassut itu sedikit tertahan dan sedikit mengalir. Jadi sedikit tertahan teman-teman. Jadi tidak sepenuhnya tertahan. A'udzu. Hamzah itu ya'kulu, ya, a, i, u, ba. Nah, kalau ain a, i, u, ba. Nah, berbeda kan? Nah, seperti itu. A'udzu. Hamzah kemudian ain. A'udzu. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu kesalahan yang sering terjadi pada kata dzal, pada huruf dzal yang berharokat dhammah. A'udzu. Nah, ini biasanya tertukar dengan huruf dzal yang tanpa titik. A'udzu. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, seperti itu. Itu kurang tepat. Sebaiknya seperti apa? A'udzu, dzadzu, baz. Nah, huruf dzal ini yang ada titiknya dengan huruf dal itu, huruf dal yang seperti ini itu makhrajnya berbeda teman-teman. Ya, a'udzu. Dzal ini letaknya ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Sedangkan huruf dal ini ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bagian atas, cenderung lebih naik dibanding dengan huruf dzal. Baik, bisa dipahami? Kemudian dari sisi sifat juga berbeda teman-teman. Huruf dal kedua-duanya tertahan, nafas maupun suara tertahan. Sedangkan huruf dzal suaranya mengalir. Baz, zazidu, baz. Kalau dal, dadidu, bada. Nah, seperti itu. Dal ini memiliki sifat qalqalah atau mantul, sedangkan zal tidak karena suaranya ngalir. Itu. Ya, a'udzu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi itu perlu kita perhatikan. Selanjutnya yaitu pada kata birabbil falaq. Tadi ya, lam sukunnya dibaca jelas. Sebab kenapa? Ini teman-teman disebut dengan izhar syamsiyah atau alif lam syamsiyah. Masuk kategori lam ta'rif. Alif lam Qamariyah, ya, mohon maaf, alif lam qamariyah, izhar qamariyah. Jadi lam sukunnya itu dibaca jelas, ya, lam sukunnya dibaca jelas. Bil falaq. Nah, kalau idgham syamsiyah atau alif lam syamsiyah, lam sukunnya itu dileburkan. Contoh pada kata syarrinna. Di sini ada al tapi bertemu dengan nun tasydid, ya, bertemu dengan huruf syamsiyah. Jadi dilebur. Sedangkan ini lamnya dibaca jelas. Bil falaq. Tidak boleh ditawalludkan, harus dibaca jelas. Seperti itu teman-teman. Kemudian selanjutnya pada huruf qaf, bi rabbil falaq. Nah, kesalahan yang sering terjadi seperti apa? Falaq. Nah, itu. Jadi yang namanya mantul atau qalqalah itu teman-teman, jadi harus dikembalikan ke makhraj aslinya. Huruf qaf, falaq, bukan falaq. Nah, seperti itu. Ini dalam ilmu tajwid termasuk dalam qalqalah kubra. Qalqalah kubra itu apa? Qalqalah kubra ketika huruf qalqalah yang hidup. Nah, hidup itu maksudnya dia berharokat fathah, kasrah, dhammah, fathatin, dhammatin, nah, kasratin dan dhammatin itu, maka ketika diwaqafkan itu dibaca qalqalah. Ya, karena disukunkan nanti kan, falaq. Jadi
sukunnya atau matinya itu bukan mati asli karena emang asli sukun, tapi karena diwakafkan, maka disebut dengan qalqalah kubra. Ya. Baik, insyaallah bisa dipahami. Jadi kembalikan ke makhraj aslinya. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, seperti itu. Baik, lanjut. Pada kata min syarri. Nah, pada kata min syarri ini teman-teman, kesalahan yang sering terjadi, kita membunyikan bunyi nun sukunnya itu ke bunyi ang. Min syarri. Nah, seperti itu. Itu kurang tepat teman-teman. Mengapa demikian? Tidak semua bunyi ikhfa. Ini termasuk dalam ikhfa ya. Ikhfa hakiki. Bunyi atau hukum ikhfa. Sebab nun sukun bertemu dengan shin. Kita lanjutkan. Tidak semua bunyi ikhfa itu berbunyi ang. Baik. Yang berbunyi ang hanya dua huruf teman-teman, yaitu qaf dan kaf. Selain itu bunyinya berdasarkan jarak atau posisi makhrajnya nun dengan huruf bertemunya. Karena ikhfa itu dibagi menjadi 3 bagian teman-teman, yaitu ikhfa aqrab, ikhfa awsat, dan ikhfa ab'ad. Ikhfa aqrab itu teman-teman hurufnya ta, qa, dal, ada 3 huruf. Nah, cara membacanya bunyi nun sukunnya itu cenderung lebih jelas bunyi nun sukunnya. Samar tapi cenderung bunyi nun sukunnya lebih jelas. Kemudian yang kedua yaitu ikhfa ab'ad, yang paling jauh letaknya dari makhrajnya nun. Nah, hurufnya ada 2 teman-teman, qaf dan kaf, dan inilah yang dibaca ang. Min qablikum itu huruf qaf. Kalau kaf in kuntum. Nah, seperti itu. Jadi cuma 2 huruf ini aja. Selain itu, maka bunyi samarnya berbeda-beda. Ya, contoh pada kata min syarri. Nah, bunyi nun sukunnya itu cenderung masuk atau samar ke makhrajnya shin. Min syarri, min syarri. Nah, seperti itu. Baik. Min syarri, bukan min syarri, tapi min syarri. Nah, seperti itu teman-teman. Baik, bisa dipahami. Kemudian min syarri ma khalaq. Nah, ini sama ya. Jadi kembalikan bunyi huruf qalqalahnya ke makhrajnya qaf. Khalaq, bukan khalaq. Nah, baik. Lanjut. Ini sama ya. Wa min syarri, wa min syarri. Nah, sama. Kemudian ghasikin. Nah, ini juga sering keliru. Kelirunya di mana? Kelirunya teman-teman, kita salah mengucapkan bunyi sifat dari ghainnya ini. Gha. Nah, kesalahan yang sering terjadi itu seperti apa? Gosikin. Min syarri gosikin. Nah, itu kurang tepat. Jadi wa min syarri gha. Nah, seperti itu teman-teman. Ghasiqin. Karena dia memiliki sifat rakhawah. Bunyi atau suaranya tuh ngalir teman-teman, gitu. Kalau nah itu biasanya suaranya tertahan, gitu. Ghasiqin. Nah, biasanya kesalahan yang sering terjadi pada siqin, pada pelafalan huruf qafnya, kecenderungannya larinya ke huruf kaf. Wasiqin. Nah, ya, qaf dan kaf juga berbeda makhrajnya. Jadi ghasiqin. Ya, cenderung lebih tinggi dari huruf qaf. Baik. Selanjutnya pada kata idza. Nah, kesalahan yang sering terjadi idza tertukar dengan huruf dal. Ya. Tadi kita udah jelaskan mana bedanya zal dengan dal. Baik. Idza ini pakai zal ya, ada titiknya. Kemudian waqaba. Nah, seperti itu. Ba-nya dipantulkan. Termasuk kategori apa?
Qalqalah kubra, sebab huruf qalqalahnya hidup dan dibaca waqaf, ya. Huruf qalqalahnya itu sebab waqaf, bukan matinya asli. Selanjutnya wa min syarri. Nah, ini sama ya. Jadi bunyi ikhfa-nya masuk ikhfa ausat. Ya, samanya ke huruf shin. Kemudian syarrin naffa. Nah, kesalahan yang sering terjadi pada kata ini biasanya nun sukun, nun tasdidnya ini kurang lama ditahan. Wa min syarrin naffa. Nah, syarrin naffa. Nah, itu kurang lama teman-teman. Jadi nun tasdid itu masuknya gunnah musyaddadah. Jadi dengungannya dipanjangkan. Wa min syarrin nafrin. Nah, naffatha. Nah, selanjutnya pada huruf tha. Tha-nya ini biasanya tertukan dengan huruf sa. Nafasa. Nah, ini berbeda teman-teman. Huruf ta dengan huruf sin yang seperti ini itu berbeda. Ya. Tha itu bunyinya makhrajnya sama kayak zal. Ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Tha. Nah, seperti itu. Bukan sa, tapi tha. Nah, kalau sin seperti ini dia punya desis sa. Kalau ini nggak ada tha. Nah, seperti itu. Baik, bisa dipahami? Kemudian terakhir fil uqad. Nah, dalnya dipantulkan. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Nah, seperti itu. Oke. Yang terakhir yaitu pada kata wa min syarri. Ini sama ya. Jadi ikhfa ausat. Idza pakai idza bukan ida. Baru yang terakhir hasad menggunakan dal dipantulkan. Wa min syarrin wa min syarri hasidin idza hasad. Soalnya ini huruf pertama hasidin pakai dal, yang terakhir pakai dal, biasanya ini ngikut jadi dal. Nah, itu hati-hati. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi beberapa hukum tajwidnya, makharijul hurufnya dan sifatul hurufnya harus diperhatikan saat kita mentartilkan bacaan Al-Quran surah Al-Falaq ini. Baik, itu pembahasan detail mengenai surah Al-Falaq dan apa saja yang perlu kita perhatikan tadi. Kita coba praktekkan, kita bacakan satu kali full surah Al-Falaq dengan hukum-hukum atau makhraj dan sifat yang sudah kita pelajari tadi. Baik, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul aliyyul azim.